Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Makhulin, dari Imam Makhul rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala berikan rahmat kepadanya, annahu, bahwasanya beliau Imam Makhul su'ila, ditanya, an qawlihi ta'ala, tentang firmannya Allah ta'ala, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Surat apa itu? At-Takasur kali ya. Alhaakumut takasur belakangnya. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Summa, kemudian, latus'alunna, pasti kamu akan ditanya, yauma idzin, pada hari itu, anin na'imi, tentang kenikmatan yang telah kamu peroleh. Kenikmatan di dunia yang sudah diberikan oleh Allah, besok di akhirat bakal ditanya. Qala, menjawab Imam Makhul, kenikmatan yang mana itu yang bakal ditanya? Baridus syarabi wa dhillul masakini wa syabu'al butuni wa syabu'ul butuni wa i'tidalul khalqi wa ladzatun naumi. Nikmat yang bakal ditanya oleh Allah besok di akhirat adalah baridus syarabi, di antaranya adalah dinginnya minuman, minuman yang adem. Minuman berarti pasangannya makanan. Baridus syarabi waladzatul makulati, kelezatan makanan. Wadhillul masakini, dan teduhan tempat tinggal. Wasyabu'ul butuni, dan kenyangnya perut. Wa'tidalul khalqi, dan bagusnya ciptaan, yakni ciptaan bentuk manusia. Waladzatun naumi, dan kelezatan pada saat tidur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk syukur nikmat. Allah sudah banyak kasih nikmat sama kita. Kita diperintahkan untuk bersyukur. Pekerjaannya namanya syakaro yashkuru. Orangnya namanya syakir. Pekerjaannya namanya mashkur. Isim masdarnya mashkur. Orang yang pandai bersyukur. Kita diperintahkan syukur nikmat dan dilarang kufur nikmat. Ada syukur nikmat, ada kufur nikmat. Berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Ada yang bisa ngitung? Enggak ada. Tidak terhitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadamu, la tuhsuha, tidak akan ada habis-habisnya. Nikmat Allah yang sampai kepada kita kalau mau dihitung nggak ada habis-habisnya. Nikmat mata bisa melek, ya. Meleknya juga ada batasannya, melek merem, kedip, ya, berapa menit kedip, berapa menit kedip, ya. Dan kedip itu cepat, ya. Coba kalau kedipnya pelan, ya. Kalau naik motor bisa nabrak, ya. Ini siapa yang gerak itu? Mata kedipnya cepat begitu. Nah, supaya tidak bermasalah, maka kornea mata itu dikasih oli oleh Allah, ya. Namanya air mata. Mata kita itu ada airnya, sehingga ketika buat kedip itu enggak krodit, ya. Coba kalau kena kelilipan, ya, susah tuh kedip mata, ya. Kotoran kecil aja masuk di mata, ganjel. Mata tuh dibikin oleh Allah
luar biasa. Antara lubang mata kanan, lubang mata kiri itu sama. Kemudian bentuk korneanya sama. Mata dibuat oleh Allah, ada alat sensor, alat untuk merekam yang dilihat. Jadi mata ini ketika melihat sesuatu terekam oleh dia, kelihatan. Kalau matanya rusak, nggak kelihatan. Kalau matanya kena benalu, ya, kayak pohonan kena benalu. Benalu mata namanya katarak. Katarak itu benalu mata itu. Makanya harus dikeletek, dikelet. Itu nikmat mata. Kita bisa melek, bisa ngelihat, ya, bisa lirik kanan, bisa lirik kiri. Itu nikmat Allah. Telinga, ya, kita dikasih telinga, lalu dibuatkan pula daun telinga. Daun telinganya lentur. Ya. Coba kalau daun telinganya pakai tulang, nyangkut-nyangkut. Ya, buat tidur miring, nyangkut sama bantal. Ya, bantalnya cepat sobek. Dibuat lentur. Lalu dibuat ya berhadapan kanan kiri, itu bentuknya itu lawanannya. Ya. Ya. Dibuat keriput-keriputnya. Lalu dalamnya telinga ada namanya gendang telinga. Jadi ketika suara masuk ke gendang telinga terdengar. Ya. Kalau gendang telinganya pecah, rusak, jadinya budek. Nah, itu telinga. Dibuat sedemikian rupa. Ya. Kemudian ya, ada mata, ada telinga, ada hidung. Ya. Hidung dibuat lubangnya dua, ngadepnya ke bawah, nggak ngadep ke atas. Ya, kalau ngadep ke atas, kalau hujan, ya banjir, belebek, nggak bisa napas. Tuh, dibuat ngadep ke bawah, lalu ditumbuhin rambut-rambut di dalam hidung, ya, supaya bisa menyaring debu. Ya. Lalu kemudian disiapkan pula lendir atau ingus. Ya. Yang ingus itu ya sebagai filter. Makanya sekalipun tidak sedang batuk pilek, yang namanya di lubang hidung itu pasti ada upil. Ya, kalau di hidung namanya upil. Kalau di mata namanya belek, ya, belek mata. Ya. Kalau di kuping kuning namanya tai kuping. Beda-beda namanya. Kalau di mulut namanya jigong. Nah itu subhanallah, Allah yang mempersiapkan. Itu nikmat. Nikmat Allah luar biasa. Hidung dikasih simetris, dua lubangnya sama, ya. Kemudian mulut, bibir dibuat beda, bibir atas, bibir bawah, ya. Tapi posisinya bisa cakep, ya. Ya. Nah, huruf yang diucapkan oleh bibir namanya huruf syafawi, ya. Maka ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi. Itu huruf mim, ya. Huruf mim. Mim, ba itu huruf bibir. Ya. Makanya kalau bibirnya bagus, ya, ngomong bebek bener. Ya. Ada orang nyolong bebek, ya. Ditanya sama hakim, kamu nyolong apa? Nyolong bebek, Pak. Udah, berarti kamu di penjara 3 bulan. Temennya yang satu bibirnya sumbing, ditanya, kamu mau nyolong apa? Sama nyolong bebek. Tapi karena ngomongnya nggak pas, kamu hukumannya 3 tahun. Yang satu 3 bulan, yang satu 3 tahun. Sama-sama nyolong bebek. Itu gara-gara sumbing. Ya nggak usah dipraktekin. Tadi praktekin lagi. Nyolong apa? Nyolong bebek. Ya Allah, ini nikmat Allah. Nikmat Allah sungguh luar biasa. Ya. Nah. Dikasih pula nikmat jari jemari, ya. Jari jemari, tangan,
kanan kiri kaki, subhanallah. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Hiduplah kalian di masyarakat seperti dua tangan. Jangan sampai kamu hidup di masyarakat seperti dua kuping. Ya. Dua tangan mau kerjasama. Iya. Ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu tangan. Ya. Ngangkat ke pundak juga dua tangan. Ya. Menjinjing kalau tangan satu nggak kuat, dua tangan. Itu kerjasama. Hidup itu kerjasama ya, dalam masyarakat. Contohnya adalah tangan. Ada yang mau bagian bersih-bersih, ada yang mau bagian yang kotor-kotor. Yang bagian bersih-bersih, tangan kanan. Yang bagian kotor-kotor, tangan kiri. Tapi yang dikasih hadiah, jam tangan, kiri. Ya. Cincin, kiri rata-rata. Itu namanya punya pengertian. Yang di kanan punya pengertian, yang kerjanya halus-halus, bersih-bersih, ngerti, ngargain sama merebut yang kerjanya berat, kasih hadiah. Hidup jangan kayak dua telinga. Dua telinga itu ya, bentuknya sama, tapi nggak pernah mau ketemu. Ya. Saudara kembar yang nggak pernah mau ketemu, kuping. Kalau satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke kiri, satu ke kanan. Itu telinga. Masya Allah. Nggak pernah akur. Sudah begitu, ngirian lagi. Kalau yang kiri dikasih setengah gram, yang kanan minta juga setengah gram. Harus sama. Nah, itu namanya orang udah ngiri, ya. Iri hati, dengki, terus kemudian maunya sama. Ya. Itu jadi muncul kesombongan. Nah, orang kalau hidup sudah disimpan dalam hatinya sifat sombong, nanti yang muncul kayak Sahara sama Yai Imin. Lagi rame nih Sahara sama Yai Imin. Babak berikutnya. Iya. Tahu pada lihat apa namanya? HP enggak? Ya. Yai Imin, ya, seorang profesor doktor, dosen UIN, ya, dilecehkan oleh Sahara, bos rental mobil. Mula-mula orang belain Sahara, begitu ketahuan ternyata yang bener Yai Imin, sekarang rame-rame belain Yai Imin. Itu gara-gara nggak bisa hormat sama tetangga. Kenapa begitu? Karena sombong. Ya. Orang kadang kalau lagi susah, hidupnya sulit, bisa hormat. Tapi begitu sombong, duitnya banyak, rumahnya bagus, nganggap orang kecil semua. Ngomong sekate-kate. Namanya orang kaya. Jadilah muncul penyakit. Itu nikmat Allah. Oleh Allah di mulut itu dikasih gigi, ya. Giginya ditancepin ke gusi. Kalau orang bengkak sakit tuh sakit apa namanya? Sakit gusi. Giginya mah nggak sakit, yang sakit gusinya. Tapi ngomongnya sakit gigi. Ya. Dokternya dokter gigi apa dokter gusi? Ya. Ya, memang kadang begitu, ya. Penyebutan yang tidak pada tempatnya, tapi orang paham, ya. Ya. Misalnya, ya, manjat kelapa, ya. Ya. Manjat kelapa, masa kelapa dipanjat? Ya. Maksudnya manjat pohon kelapa, ya. Masak air, kalau kata orang Jawa, godok wedang, udah jadi wedang digodok. Itu masak air. Nah, itu bahasa. Jadi kita kudu banyak syukur nih. Kenikmatan yang Allah berikan itu tak terhitung.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka enggak ada habis-habisnya. Mana lagi nikmat Allah yang bakal ditanya besok di akhirat? Kata Imam Makhul, air yang kau minum, ya. Airmu yang dingin apa adem? Ya. Dingin itu konotasinya salju, air dingin, ya. Ya, air es, ya. Air itu dingin, adem. Nah itu nikmat Allah. Coba kalau air nggak mau diminum, mendidih terus, bagaimana itu mulut kita minumnya? Pelocot mulut. Air adem, ya. Air dingin, itu nikmat Allah. Kamu minum air, itu bakal ditanya oleh Allah. Ya. Yang diminum bertasbih kepada Allah, yang minum nggak pernah bertasbih kepada Allah. Kata Allah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Ada sabbaha, ada yusabbihu. Ada sabbaha, ada yusabbihu. Ada 7 surat itu, 7 apa 5 itu yang diawali dari sabbaha, yusabbihu, dan yang terakhir sabbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, ini air diam, tapi air ini bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Angin, udara itu bertasbih kepada Allah. Makhluk-makhluk lain bertasbih kepada Allah. Itu tanda bentuk syukur nikmat. Sementara kita yang memanfaatkan, ya, karunia dari Allah, kita kadang-kadang lupa, tidak mau, ya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Ya, kamu minum air, air itu dari mana? Dari Allah. Sumber airnya siapa yang mengeluarkan? Allah. Ya. Kata Allah di surat Al-Mulk, akhir surat Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, in asbaha ma'ukum ghauran, kalau sumber airmu mengering, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang mendatangkan sumber air itu kembali? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka volume air itu tidak pernah berkurang. Ada yang di daratan, ada yang di lautan, ada yang di dalam bumi, ya. Ada yang masih di perut kita, ya. Ya, yang diminum air bening keluarnya kuning, itu semua air, volume air. Nanti Allah yang mendaur ulangkan air itu menjadi bening kembali. Itu nikmat Allah. Bakal ditanya, kamu memanfaatkan air untuk apa? Kemudian air itu dimanfaatkan sesuai dengan keperluannya atau dimubadirkan? Sebab sumber air yang mendatangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana lagi? Dhillul masakin, rumah tinggal untuk kita berteduh, ya. Ya. Coba kalau Allah nggak kasih nikmat rezeki, kita nggak bisa punya rumah. Kalau kita nggak punya rumah, bagaimana tuh? Ada nyanyiannya. Ya. Ada nyanyiannya, aduhai nona manis. Ya. Ya. Terus, aku ini tidak makan. Ya. Ya. Apa kamu tidak kasihan? Hidupku, ya,
di kolong jembatan. Ya. Lalu ditolongin sama itu perempuan, dikasih makan. Nggak taunya cuman pingin kenalan. Ya. Makanya anak perempuannya jawabnya, dasar laki-laki buaya. Nah. Orang laki banyak akalnya. Lagu itu ya, nyanyian ya. Ada lagi yang hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atapku dan bumi sebagai lantainya. Ya Allah, kesianan banget ini. Ya. Atapnya langit, berarti tidurnya setidur-tidurnya mau di mana kayak? Ya. Kalau udah ngantuk, blongsor aja di mana kayak? Atapnya langit. Nah, kita dikasih nikmat oleh Allah, diberikan oleh Allah teduhan, namanya maskan, ya. tempat tinggal. Nah, itu kan nikmat dari Allah. Kita bisa bayangkan ya, teman-teman kita yang berangkat dari kampung pada tahun yang sama, mereka kontraktor, ya, alias ngontrak dulu, ya, pindah-pindah tempat, ya. Sementara kita dikasih rezeki oleh Allah, ya. Orang-orang Betawi, ya, tanahnya mau ditukar kertas sama kita, ya, ditukar kertas doang itu, ya. Ya, dibangun sama kita, jadi tempat tinggal. Masya Allah, akhirnya bisa berteduh, bisa nyaman, bisa nikmat, ya. Itu adalah nikmat Allah, patut kau syukuri. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat, ya bagi Allah mudah. Rumah udah bagus, ibadah nggak mau, ya. Kebaikan ogah, hidupnya bakhil, pelit, ya. Ya. Gampang bagi Allah, dibikin mati lampu, nyalain lilin, lupa lilinnya jatuh ke kasur, kebakaran, habis dalam sekejap. Nah, itu kan kuasa Allah, ya. Atau hujan disapu banjir, cuman kalau banjir yang lain kena. Bagi Allah itu sesuatu yang sangat mudah. Maka kudu banyak syukur nikmat. Oleh Allah kita sudah dikasih tempat tinggal, dikasih rezeki, dikasih kenikmatan. Ya Allah. Lalu mana lagi kenikmatan yang bakal ditanya oleh Allah besok di akhirat, yaitu syab'ul butun, ya. Kita tiap hari bisa mengkonsumsi makanan. Pagi nasi begono, ya. Siang nasi pecel, malam nasi lamongan, ya. Pagi nasi uduk, siang nasi ulam, ya. Malam nasi padang. Oh, coba, ya. Itu kan karunia dari Allah. Yang buat mendatangkan makanan duit, ya. Duit nggak pernah nyetak, ngantongin melulu. Bagaimana ayah Soha, ya. Nggak pernah nyetak duit, ngantongin. Itu nikmat dari Allah itu. Masya Allah. Iya. Iya. Orang nganterin duit ke kita, itu nikmat dari Allah. Nah, jalannya macam-macam dah, ya. Ada yang lewat ngojek, ada yang lewat dagang, ada yang lewat kantor, ya, macam-macam. Masya Allah. Tuh, ya. Nggak pernah nyetak duit, ngantongin duit. Masya Allah. Coba kalau nyetak duit, cepat banyak kali ya duitnya, ya. Tapi cepat diborgol juga. Ya. Sekarang yang lagi rame itu duit silang. Jadi separuh duit asli, separuh duit palsu, dipotong tuh, disambungin. Itu biasanya nomor serinya kanan sama kiri beda. Jadi duit palsu 10, duit asli 10, cepean. Itu dipotong semua, tuh. Nanti disambung. Cara dia nyambungnya itu ada alatnya, ya.
Jadi 20, ya. Tapi separuhnya palsu. Masya Allah, luar biasa manusia ya. Jadi banyak duit palsu yang beredar ya. Karena orang pada pinter nyetak, tapi pelan-pelan pasti bakal ketahuan ya. Bakal ketahuan. Nah, itu rezeki dari Allah ya. Makanan yang berlimpah, apalagi kita hidup di kota ya, di Jakarta, nggak nanem bisa metik buahnya. Ayo bapak ibu pingin metik buah apa aja bisa, tinggal ke pasar Palmerah. Jeruk ada, apel ada, semangka ada, melon ada ya, duku ada, anggur ada, kelengkeng ada, jeruk ada. Ya Allah, nggak usah pakai nanem pohonnya kelamaan, yang penting duitnya ditanam. Allah. Nah, ini kan nikmat dari Allah. Coba kalau kita berpikir mundur sekian puluh tahun yang lalu ya. Zaman dulu saya kecil, kalau orang tua pulang bawa berkat, rebutan sama saudara-saudara ya. Telur aja, telur ayam itu nanti dibelah sama ibu kita. Anaknya berapa? 5, itu telur satu belah 5 ya. Terus makanannya dibagi. Zaman dulu nggak ada namanya makanan di prasmanan kendurenan pulang bawa anggur, nggak ada. Ada juga jamblang zaman dulu yang mirip anggur, ruwet, jamblang. Buah-buahan zaman dulu jarang ketemu. Sekarang coba apa aja ada ya. Masya Allah, sampai sisa-sisa ya, itu buahan yang namanya di meja nggak kecolek-colek ya, sampai pada membusuk. Masya Allah, ini zaman luar biasa. Nah, itu karunia dari Allah. Makanan, syukur nikmat lewat makanan ya, jangan israf, jangan berlebih-lebihan dalam makanan, jangan memubazirkan makanan ya. Makanan itu kalau sekiranya disimpan itu basi ya bagi ke teman yang lain, bagi ke tetangganya, jangan disimpan besok dibuang. Nasi, masak nasi secukupnya, jangan ada nasi yang kebuang. Itu namanya syukur nikmat lewat makanan. Lalu apalagi i'tidalul khalqi, kita dijadikan oleh Allah makhluk manusia mu'tadil, sempurna. Kaki kanan kiri bener, jari jemarinya utuh ya. Jalannya sempurna ya. Terus kemudian tangan bener ya, mata bener, bisa kedip dan sebagainya. Nah, itu namanya nikmat i'tidalul khalqi. Besok bakal ditanya ya, tanganmu dulu buat apa? Oh, buat pegang tasbih, berzikir ya. Tanganmu buat apa? Oh, pegang kartu, main gaple. Ditanya besok ya, emang dikira enggak. Mulutmu ya, ngomong apa, buat apa gitu. Maka kita ngomong harus hati-hati, apalagi zaman sekarang. Kata seorang ulama di Lentera pagi saya beberapa hari yang lalu, sesungguhnya kerusakan manusia itu ya, ada 10 macam ya. Yang 9 dari mulut, yang 9 dari mulut, yang 1 itu dari kelakuan. Maka kalau ingin selamat, jaga mulut sama hindari banyak berinteraksi dengan orang lain. Hindari banyaknya kegiatan dengan orang lain, tentu orang-orang yang tidak menjadikan sebab kita baik. Nah, itu kehidupan. Mana lagi yang bakal ditanya? Ladzatun naum, lezatnya tidur, nikmatnya tidur itu bakal ditanya. Ya, tidurmu itu diawali dengan ibadah apa enggak? Diawali dengan zikir apa enggak? Rasulullah mengajarkan kalau kita mau tidur, ya, Rasul itu kalau mau tidur itu tangannya dijadiin satu,
Okay. Terus ditiup, terus baca kulhu, ya, al-falak, an-nas, lalu diusapkan ke muka, ke badan. Ntar mulai lagi kulhu, al-falak, an-nas, ditiup, diusapkan lagi 3 kali. Nah, itu Rasulullah begitu. Kemudian disambung surat Al-Kafirun. Kata Rasulullah, sempurnakan surat Al-Kafirunmu supaya kamu terhindar dari sifat munafik. Terus suruh baca lagi. Terakhirnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu suruh dibaca. Ya. Kemudian suruh baca lagi istighfar. Ya. Ya. Kalau orang itu baca zikir yang kemudian ditutup dengan istighfar, maka dosa-dosanya habis, sekalipun dosanya laksana buih di lautan. Dosanya habis sekalipun dosanya sejumlah batu kerikil di bumi. Ya. Kalau kita itu senantiasa berzikir disambungkan dengan istighfar. Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunub. Itu baca itu 3 kali itu kalau mau tidur. Ya. Itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Semua dosa. Ya. Sekalipun jumlah dosanya seperti buih di lautan, seperti kerikil di atas bumi, bahkan seperti jumlah hari yang sudah dilewati oleh kehidupan dunia. Ya. Itu kalau kita mau berzikir, maka banyak zikir itu sebetulnya adalah menjelang tidur. Kelezatan tidurmu itu bakal ditanya. Tidur itu kan pekerjaan mubah, tapi bagaimana tidur pekerjaan mubah supaya kemudian menjadi bernilai ibadah? Tidurmu adalah istirahatmu dari berbuat maksiat. Tidurmu adalah menjadi bagian ibadah karena mengawali tidur dengan zikir dan doa. Sehingga ibadah yang terpanjang diantaranya adalah tidur. Tidur berapa jam? 6 atau 8? Biasanya tidur jam berapa? Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. 6 jam ya. Ya. Misalnya ya, supaya apa yang kita gerakkan melangkah tidur itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Terbangun dari tidur, kita langsung bersyukur kepada Allah. Kalimatnya alhamdulillah. Terbangun, terjaga tengah malam, itu kita suruh baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan sekarang bagaimana tidur diisi doa? Orang mau tidur pegang HP. Ya, tidurnya karena saking ngantuknya, ya terlena dengan HP, HP-nya masih bunyi, orangnya tidur ngorok. Kayak zaman dulu, ya orang radio zaman dulu ya, yang seneng wayang itu, nyetel wayang, tiduran di teras depan rumah, ya sambil dengerin wayang. Ya. Orangnya tidur, ya radionya bunyi, ada orang lewat, di bawah itu radio. Allah. Nah, zaman sekarang begitu. Orang lebih banyak sibuk sama urusan dunia, sibuk sama HP. Ya. Kalau kita sudah ke tempat tidur, udah jangan lagi bawa HP. HP taruh aja sudah. Ya. Mau tidur ambil wudhu, ya, syukur-syukur bisa sholat sunnah, laksanakan sholat sunnah witir supaya nanti bangun malam itu tidak lagi witir, ya, karena sudah witir sore hari, bangun malamnya tinggal kita isi dengan
tahajud, mampu 2 rakaat, lebih masih ada waktu tambahin lagi 2 rakaat, terus sampai kemudian di masjid, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Nah, baru jalan kita. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus kita gerakkan ya, supaya seluruhnya menjadi nilai kebaikan, sehingga ketika Allah menanyakan tentang nikmat yang telah kita peroleh, maka kita mampu menjawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat saat kita ada dalam kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah waktu ya? Berapa menit? Semenit. Tanggung amat semenit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, insyaallah Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.